Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang doa atau parita untuk meminta para hantu atau makhluk halus supaya tidak mengganggu kita. Pada judul video ini saya memberikan kata mengusir, namun kata mengusir menurut saya kurang tepat karena kata usir adalah meminta kepada orang lain atau makhluk lain untuk meninggalkan atau untuk pergi dari tempat kita. Namun doa ini bukan untuk meminta makhluk lain pergi, tetapi untuk tidak mengganggu atau untuk bersahabat dengan diri kita. Sejarahnya adalah ketika Sang Buddha sedang di kota Sawati atau berdiam di Sawati bersama dengan 500 orang muridnya, yaitu para biku, Sang Buddha memerintahkan murid-muridnya untuk berlatih meditasi supaya dapat mencapai tingkat kesucian. Sang Buddha memerintahkan murid-muridnya untuk bermeditasi di hutan. Nah, kemudian para biku ini atau 500 biku ini mengunjungi suatu desa yang besar, yang cukup besar desa itu, dan penduduk di sana mengetahui para biku datang atau murid-murid Sang Buddha datang ke desanya. Mereka menyambutnya dengan menyiapkan tempat untuk beristirahat dan juga memberikan persembahan dana makanan untuk para biku tersebut. Lalu mereka bertanya kepada para biku, kemanakah para biku akan pergi? Kemudian para biku ini menjawab bahwa para biku itu akan mencari tempat untuk berlatih meditasi. Mencari tempat yang nyaman untuk berlatih meditasi. Penduduk desa meminta para biku untuk tinggal di hutan yang tidak jauh dari desa tersebut. Kemudian para biku menyetujui mereka untuk tinggal di hutan di dekat desa. Selanjutnya ke-500 orang biku tersebut menuju hutan yang ditunjukkan penduduk desa, dan para makhluk halus yang tinggal di hutan tersebut merasa terganggu dengan keberadaan para biku. Setelah beberapa hari kemudian, para makhluk halus mengganggu para biku dengan cara menampakkan diri karena merasa ketidaknyamanan dengan keberadaan para biku. Siang dan malam para makhluk itu mengganggu para biku dengan cara memperlihatkan kepala-kepalanya tanpa badan, ada juga yang badan tanpa kepala berjalan-jalan, dan juga suara-suara yang sangat menyeramkan. Pada waktu yang bersamaan para biku itu banyak yang menderita berbagai macam penyakit. Ada yang sakit batuk, pilek, atau sakit-sakit lainnya. Nah, sahabat siswa Buddha, para biku setelah menyadari dari gangguan tersebut kemudian menemui Sang Buddha dan menceritakan apa yang mereka alami. Setelah mendengar cerita dari para biku, kemudian Sang Buddha mengatakan, "Biku, ketika kamu pergi ke hutan itu untuk pertama kalinya, kamu tidak membawa senjata dalam tanda kutip. Dan sekarang kamu harus membawa senjata bila kamu kembali ke sana." "Senjata apakah itu yang mulia?" jawab para biku. Sang Buddha kemudian menjawab, "Aku akan memberikan senjata berupa syair atau doa yang dapat kamu bawa kemanapun kamu pergi." Diceritakan bahwa makhluk halus penghuni hutan tersebut setelah mendengar syair yang dilantunkan oleh para biku yang menggambarkan cinta kasih dan belas kasihan kepada semua makhluk, mereka amat senang dan merasa bersahabat dengan para biku. Bahkan mereka membantu dan menjaga para biku. Mereka duduk bersama-sama dengan para biku berjaga-jaga. Suara-suara yang
menakutkan tidak ada lagi, dan kepala yang berterbangan, badan tanpa kepala berjalan-jalan juga sudah tidak ada lagi. Isi syair yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah, inilah yang harus dilaksanakan oleh mereka-mereka yang tekun dalam kebaikan dan telah mencapai keterangan batin. Ia harus pandai, jujur, sangat jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah dirawat, tiada sibuk indranya, sederhana hidupnya, tenang indranya, selalu waspada, tahu malu, tidak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, tidak dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk sejahtera dan damai. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk apapun juga, baik yang lemah ataupun yang kuat, tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kurus ataupun gemuk, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang jauh maupun yang dekat, yang telah lahir ataupun yang akan dilahirkan. Semoga semua berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Janganlah karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas. Hendaknya pikiran kasih sayang dipancarkan ke seluruh penjuru alam, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci ataupun permusuhan, sewaktu berdiri, berjalan, ataupun duduk, ataupun berbaring, sesaat sebelum tidur. Ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dinamakan kediaman dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan yang salah, tekun dalam sila, dan memiliki kebijaksanaan, hingga batinnya bersih dari segala nafsu indera, maka tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Syair ini dikenal dengan sebutan Parita Karanea Metta Sutta. Sahabat siswa Buddha, ini adalah arti dari parita atau sutta, yaitu Karanea Metta Sutta. Tentunya umat Buddha sudah tidak asing lagi dengan parita Karanea Metta Sutta, karena ini adalah parita untuk memancarkan cinta kasih kita untuk semua makhluk. Saya pernah mendengar dari cerita seseorang yang memiliki tenaga dalam, yang sudah terlatih tentunya. Beliau menceritakan bahwa diminta oleh temannya yang memiliki tenaga dalam juga, dan teman saya diminta untuk melawan tenaga dalam tersebut. Namun teman saya kemudian membacakan Karanea Metta Sutta, dan yang terjadi adalah tenaga dalam yang diarahkan ke teman saya menyerang seperti menyerangan ruangan kosong. Tidak ada apapun, tidak ada perlawanan. Kemudian dia menceritakan bahwa tubuh si penyerang tersebut merasa dingin. Mengenai cerita ini tentang tenaga dalam, benar atau tidaknya saya sendiri tidak mengetahui dengan mata kepala saya sendiri. Tapi mungkin ada teman-teman, sahabat siswa Buddha yang punya pengalaman dengan Karanea Metta Sutta, bisa tulis di komentar. Dan pada konten berikutnya saya akan menyajikan Parita Karanea Metta Sutta. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.